sekarang banyak perusahaan-perusahaan Rusia yang datang ke Indonesia untuk menjalin kerjasama, dan kemudian karena tadi kemahiran bahasa Rusianya dari alumni kami, aku juga semakin lama semakin tertarik dengan budayanya juga, terus sejarahnya, dan juga karya-karya sastra Rusia. Kita itu sebagai program studi Rusia, kita juga belajar yang namanya marketing. Jadi dalam arti linguistik. kalian tidak hanya akan belajar mengenai bahasa, tapi juga kalian akan mengenal karya-karya sastra Rusia yang sudah terkenal di dunia. Kemudian juga kita akan belajar mengenai sejarah. Kita itu ada kesempatan yang namanya exchange. Jadi anak-anak mahasiswa Indonesia itu bisa merasakan untuk berkuliah di Rusia gitu ya. Halo teman-teman para calon mahasiswa, bertemu lagi di program Jelajah Prodi Universitas Indonesia bersama saya Nedi Laksmita. Nah, di episode-episode sebelumnya kita sudah berkenalan dengan prodi yang ada di FISIP dan juga Fakultas MIPA. Kali ini kita akan melanjutkan berkenalan dengan Fakultas Ilmu Budaya dan mengenal lebih dekat dengan prodi Rusia. Nah, kali ini kita sudah ditemani dengan ketiga narasumber yang sudah hadir di studio, yaitu ada Dr. Tera Widyastuti, Ketua Prodi S1 Rusia UI. Selamat datang, Mbak. Selamat datang. Iya, terima kasih. Dan juga dari kalangan mahasiswa sudah hadir Ayesha Fatma Nandira, yaitu mahasiswa aktif dari angkatan 2022. Selamat datang. Selamat datang, terima kasih. Dan juga dari kalangan alumni sudah hadir Zalfa Abigail Kamilia yang saat ini bekerja sebagai Senior Manager Brand and Partnership Singapore Tourism Board. Selamat datang. Selamat pagi, halo. Iya, selamat pagi. Dan juga sekarang kita akan memulai sesi kali ini dengan pertanyaan pertama, yaitu ke Mbak Tera nih, Mbak. Iya, jadi kalau kita mendengar kata Rusia, yang terbayang itu seperti negara besar, punya pengaruh besar dalam dunia politik juga ya. Kita tahu ada juga sosoknya yang juga sangat terkenal, yaitu Vladimir Putin, dan juga aksara-aksaranya yang unik, yaitu Sirilik ya namanya, ya Bu. Iya, betul. Nah, sebenarnya yang di dalam program studi Rusia ini apa sih, Bu, yang dipelajari? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi gini, Kak, program studi Rusia itu sekarang ini memiliki 4 peminatan. Pertama itu linguistik, kedua itu sastra, ketiga itu sejarah, dan 4 itu kewilayahan. Di mana semua peminatan itu banyak dipilih oleh para mahasiswa karena selain materi-materi yang update, juga pengembangannya untuk bidang pekerjaan nantinya itu sangat dibutuhkan. Dan itu sudah berjalan kurang lebih 3 kurikulum ini, Kak. Jadi ya kami berharap nanti mungkin di tahun-tahun mendatang juga akan ada lagi peminatan yang baru, tapi untuk sementara ini kami memiliki 4 peminatan. Oke, jadi peminatannya sekarang kalau di program studi Rusia itu ada 4 ya, itu adalah linguistik, sastra, sejarah, dan kewilayahan. Sejarah dan kewilayahan gitu. Jadi cukup luas lingkupannya ya, Mbak ya. Apa namanya? Kalau boleh dijelaskan dari 4 itu kira-kira belajar apa aja ya, Mbak ya? Kalau linguistik itu kami belajar antara lain ya, fonetik, fonologi, morfologi, sintaksis, dan juga analisis teks. Untuk sastra itu kami belajar mengenai sastra di periode 18, 19, kemudian periode Soviet, periode modern, itu seperti itu antara lain. Kemudian sejarah pastinya dari sejarah zaman dinasti Rurik, kemudian Romanov, kemudian zamannya Perestroika, dan kemudian zamannya Rusia modern. Untuk kewilayahan, nah ini yang semakin menarik minat mahasiswa, karena di sini kewilayahan kami mempelajari tidak hanya mengenai film, tapi juga budaya, kemudian juga berbagai macam unsur-unsur dari kesenian yang ada di Rusia. Kami punya keunggulan dalam pemberian materi-materi perkuliahan, dan itu juga sudah diuji keberhasilannya dari para alumni kami. Jadi para alumni kami ini ternyata di luaran sana itu setelah mempelajari perkuliahan di program studi Rusia UI itu sangat bukannya mudah, tapi mereka dengan
fleksibelnya itu bisa melebur ke berbagai macam bidang pekerjaan. Nah sekarang saya mau bertanya ke Fatma nih sebagai mahasiswa nih, apa sih kamu pas waktu pilihan masuk ke Prodi Rusia ini menjadi pilihan kamu, ada alasannya bagaimana? Oke, jadi saya berkesempatan tahun 2017 hingga 2021 itu untuk tinggal di Ukraina, sekitar 4,5 tahun, Kak. Nah dari situ aku juga menempuh pendidikan sekolah menengah yang dimana mulai mempelajari bahasa Rusia. Namun aku juga semakin lama semakin tertarik dengan budayanya juga, terus sejarahnya, dan juga karya-karya sastra Rusia dari situ sih. Kalau kayak gitu, apa sih yang pengalaman yang cukup berkesan buat kamu selama belajar di Prodi Rusia? Sebenarnya semuanya cukup berkesan selama aku berkuliah di Prodi Sastra Rusia. Apalagi mata kuliah favorit aku itu bahasa Rusia. Karena di Ukraina juga sempat belajar bahasa Rusia, jadi benar-benar di Prodi Rusia ini juga kami diberikan akses-akses untuk menemukan berbagai sumber akademik seperti jurnal nasional, internasional, sangat membantu kami juga dalam pembelajaran kami. Nah sekarang mungkin saya akan kembali lagi ke Mbak Tera untuk pertanyaan berikutnya, yaitu kan kalau misalnya di FIB nih ada banyak program studi bahasa asing ya Mbak. Nah kalau kekhasannya Prodi Rusia selain peminatan yang ada 4 itu kira-kira apa ya Mbak? Ya kami menjadi salah satu prodi yang selain mengajarkan bahasa, kemudian tadi yang saya sebutkan sastra, sejarah, kewilayahan, juga kami sekarang mencoba untuk menghadirkan bagaimana kebudayaan Rusia itu dilakukan juga oleh para mahasiswa kami. Contohnya yang terakhir ini kami mencoba untuk melakukan lomba memasak. Nah ini kan hal yang unik ya, dan ternyata mahasiswa itu sangat antusias. Jadi terakhir itu kami lakukan Oktober kemarin, kami mencoba untuk melakukan lomba memasak itu, diikuti oleh semua angkatan, dan ternyata memang mahasiswa kami itu memasaknya itu sangat luar biasa, hasilnya tidak mengecewakan gitu Mbak. Itu salah satunya. Kemudian juga kami juga sering melakukan juga perlombaan-perlombaan, salah satunya cerdas cermat. Cerdas cermatnya itu dalam bidang bahasa, sejarah, budaya, sastra, jadi semua itu kami lombakan, dan di situ kami melihat juga bagaimana mahasiswa kami itu ternyata belajar dengan semangat dan antusias. Samping itu juga kami belum lama ini melakukan kunjungan ke instansi-instansi pemerintah. Salah satunya kemarin kami berkunjung ke Kementerian Luar Negeri. Jadi di sana kami mengajak para mahasiswa untuk bertemu dengan pegawai-pegawai atau staf Kemlu, kemudian kami saling bertukar cerita dan pengalaman, dan mereka para staf Kemlu juga mengajarkan kepada para mahasiswa bagaimana misalnya caranya untuk menjadi seorang diplomat atau menjadi staf. Jadi itu yang kami anggap adalah salah satu kelebihan dari Prodi Rusia. Saya mau nanya nih tentang pengalaman ya. Nah saya mau tanya ke Mbak Zalfa nih, gimana Mbak tentang sekarang sudah berkarir, juga sekarang sibuknya apa, dan bagaimana pengalaman ilmu Prodi Rusia ini itu bisa mengantarkan Mbak ke karir yang sekarang? Oke, saya saat ini sudah berkarir kurang lebih 10 tahun. Kurang lebih di bidang marketing, dan saat ini saya bersama Singapore Tourism Board sebagai senior manager untuk brand dan partnerships. Dan pasti dirimu juga bertanya ya kepada saya, kayak kok bisa dari Prodi Rusia sampai akhirnya bergabung ke pemerintahan Singapura untuk mempromosikan pariwisatanya. Ceritanya panjang. Tapi saya bisa jamin sebenarnya ini semua proses yang cukup berkaitan dengan apa yang terjadi ketika saya berkuliah di Universitas Indonesia, terutama program studi Rusia. Pengalamannya adalah ketika saya menjadi mahasiswa di program studi Rusia, saya itu sering mengambil freelance project untuk translator pertama.
Jadi dari Rusia ke Indonesia atau Rusia ke English gitu. Kemudian ketika saya fresh graduate, saya tuh mencoba untuk bergabung dan menggunakan ilmu linier saya, terutama dalam bidang bahasa. Jadi saya meningkatkan skillnya dari cuma translator, tapi akhirnya jadi interpreter. Nah, saat saya mulai punya confident untuk interpreter, sebenarnya saat fresh graduate itu saya banyak ambil job di interpreter untuk bidang pemerintahan. Contohnya Mahkamah Konstitusi. Itu dia suka punya event mengundang seluruh mahkamah konstitusi global, terutama dari negara-negara pecahan Uni Soviet. Jadi misalnya Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan, yang mana mereka berbahasa Rusia dan butuh interpreter gitu. Jadi itulah yang saya lakukan ketika saya fresh graduate. Ilmu itu benar-benar linier sesuai dengan pekerjaan bidangnya gitu. Nah, di sisi lain tentang edukasi, sebenarnya kan yang ditingkatkan adalah koneksi kita nih sama teman-teman alumni dan juga teman-teman dosen. Nah, sehingga muncullah kesempatan di saat itu saya berkenalan dengan seorang alumni yang ternyata adalah sebuah leader di Publicis One Agency. Itu salah satu agency yang at that time salah satu yang leading industry gitu. Akhirnya saya masuk ke industri ini di Publicis Agency. Saya sebagai planner dan juga marketing strategy untuk banyak clients dan brands. Nah, yang saya pelajari ketika kita berkuliah, udah pasti kan kita berteman ya sama satu sama lain dan melakukan koneksi gitu. Nah, skill ini sebenarnya membuat saya juga punya koneksi ke beberapa brand dan juga clients, dan akhirnya bisa di hire oleh Singapore Tourism Board gitu loh. Jadi ini adalah prosesnya gitu. Jadi yang mau aku bilang adalah memang ketika kamu memilih jurusan, ilmu itu sudah ada gitu, yaitu kemampuan berbahasa Rusia, kemampuan tentang kewilayahan, pemerintahan, culture, budaya, dan lain-lainnya. Itu semua, it's not a wasted things. Jadi bukan hal yang sia-sia ketika kamu bekerja tidak sesuai linear. Kenapa? Karena pada dasarnya kemampuan itu sangat mendukung di industri global saat ini gitu. Ketika kita melek akan perbedaan budaya, ketika kita melek akan adanya perbedaan ciri khas antara European Union dengan Russians, yaitu Eropa Timur, dengan Asia dan lain-lainnya. Jadi itu sebenarnya salah satu senjata gitu buat kita untuk survive di industri global saat ini. Mungkin kalau aku boleh tambahin, tadi mungkin Bu Tera juga sempat menyentuh itu, di mana kita itu sebagai program studi Rusia, kita juga belajar yang namanya marketing. Jadi dalam arti linguistik. Nah, jadi mata kuliahnya ini di dalam linguistik, kita itu dikasih senjata bahwa kita harus bisa dan mampu menggunakan kata-kata untuk memiliki arti yang lebih dalam. Nah, dengan ilmu itu sebenarnya kita itu mengasah sensing kita untuk melakukan yang namanya marketing gitu ya. Jadi gimana caranya kamu bisa bermain dengan kata-kata, bisa influence people, dan bisa membuat hal yang sederhana menjadi punya storytelling. Nah, itu sebenarnya sangat dibekali dari ilmu linguistik ini. Nah, sekarang kita mau tahu nih, buat teman-teman yang punya interest masuk ke Prodi Rusia ini bagaimana gitu. Mungkin sekarang kita adalah waktunya untuk tanya tentang ketetatannya nih, Mbak. Ya, bagaimana sih ketetatannya masuk ke Prodi Rusia? Mungkin dalam satu angkatan itu terima berapa banyak gitu, juga bisa diceritakan gitu. Oh ya, baik. Jadi sekarang mahasiswa aktif itu dari tahun 2022 sampai 2025. Setiap tahun kami menerima kurang lebih 80 mahasiswa yang kami bagi menjadi 2 kelas mata kuliah non sastra dan 3 kelas untuk mata kuliah bahasa. Nah, jadi kurang lebih sekarang yang aktif itu ada sekitar 300 orang. Dan itu memang semakin bertambah tahun ke sini minatnya semakin banyak. Jadi mungkin calon mahasiswa juga sudah mengetahui bahwa kuliah di program studi Rusia itu prospeknya itu bagus. Jadi beda ya dengan kami dulu, apalagi saya. Jadi sekarang makin ke sini mereka Rusia, khususnya pihak pemerintah Rusia dan juga para bisnismen Rusia itu banyak yang berdatangan ke Indonesia, khususnya
ke UI, kemudian mereka mencoba menjalin kerjasama dan kami sambut dengan baik, dan ternyata memang implementasinya itu betul-betul dijalankan baik dari pemerintah Rusia sendiri maupun dari kami. Jadi memang kami saling membutuhkan sebetulnya ya, tapi ternyata mahasiswa juga dengan senang hati menyambutnya. Jadi mereka bahkan dalam setahun ini sampai lebih dari 10 kali mungkin kunjungan dari pihak Rusia ke program studi Rusia. Jadi mahasiswa tuh baru selesai acara ini, kemudian mereka sudah ada lagi acara yang lain. Jadi yang terakhir ini adalah kami meresmikan patung Tolstoy, Leo Tolstoy. Itu sumbangan dari Etnomir kepada Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, dan baru diresmikan minggu yang lalu. Wah, oke. Dan tahun yang lalu juga kami diberikan hadiah juga semacam patung mengenai Yuri Gagarin, antariksa Soviet dan ilmuwan Rusia yang sekarang juga ada di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Itu juga sumbangan untuk Indonesia. Jadi memang hampir terus-menerus ya sumbangan-sumbangan dari mereka yang datang kepada kami, dan kemudian juga menjadi kebanggaan dari fakultas dan juga prodi Rusia. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Kita masuk lagi ke pengalaman kuliah dan bagaimana persiapan yang masuk ke kuliah, yaitu berarti ini pertanyaannya ke Fatma. Nah, Fatma mau tanya nih, pas waktu kamu menghadapkan, kan kamu berarti selama masa SMA ya berarti ya, kamu di Ukraina. Gimana sih kamu mempersiapkan diri ini untuk bisa ngikutin ke jalur SIMAK ya berarti? Jalur SIMAK. Jadi aku kebetulan sempat SMA kelas 3 di Indonesia, tapi hanya 1 tahun. Lalu aku persiapan UTBK. Aku mengikuti les bimbel gitu. Untuk persiapan sendiri, untuk SIMAK pastinya juga aku tuh ngejar banget setiap hari ngerjain soal-soal SIMAK, UI gitu. Oke. Nah, untungnya dengan persiapan-persiapan itu kamu bisa masuk ya ke prodi Rusia nih. Nah, saat kamu masuk ke dunia kuliah, kira-kira adaptasi apa sih yang perlu kamu lakukan sama masa itu? Untuk adaptasi mungkin untuk aku pribadi agak lebih mudah karena sebelumnya kan sudah memahami bahasa Rusia basicnya lah gitu. Namun emang berjalannya waktu, pastinya di semester-semester setelahnya itu ada mata kuliah yang belum pernah aku pelajari sebelumnya, belum pernah. Jadi di situ mulai agak challenging bagi aku. Nah, namun dosen dan mahasiswa, teman-teman aku itu sangat suportif banget, dukung aku banget. Jadi aku sebenarnya nggak begitu merasa kesulitan sekali gitu selama pembelajaran kemarin. Jadi belajar bareng gitu tuh sangat membantu juga ya. Kerjasama kelompok gitu. Dosennya pun juga, karena kan beberapa kali sebelum perkuliahan aku dimulai itu banyak orang yang suka menyampaikan kalimat, nanti kalau udah kuliah itu dosen itu nanti tidak seperti guru yang akan menuntun, membimbing banget gitu, pasti akan dilepasin. Tapi nyatanya sebenarnya yang saya dan teman-teman saya rasakan tidak seperti itu. Justru kami sangat merasa dibantu dan diarahkan gitu. Iya, wah dosen-dosennya prodi Rusia baik-baik nih dong Mbak Tera ya. Iya, sangat-sangat membantu, membimbing ya mahasiswa-mahasiswanya saat belajar nih. Kalau misalnya kesusahan, nggak takut dan nggak sungkan untuk belajar ya. Jadi belajar di prodi Rusia itu menyenangkan. Sangat menyenangkan. Iya, senang juga dengernya. Kamu udah masuk ke udah ke tahun-tahun akhir juga ya berarti ya. Betul. Ya, dan di prodi Rusia ini kami juga selain akademik, kami juga disupport non akademiknya. Contoh saya sudah beberapa kali mengikuti lomba tari. Tuh. Ya, jadi kegiatan non akademiknya juga disupport ya sama betul. Kami jadi tahu cara menyeimbangkan akademik dan non akademik. Iya, pastinya, apalagi juga banyak acara-acara juga ya di mana namanya di prodi Rusia ini. Nah, sekarang saya mau tanya lagi ke Mbak Zalfa. Nah, Mbak tadi kan sempat ngomongin tentang skill-skill yang bisa membantu di dunia kerja setelah belajar dari prodi Rusia gitu. Mungkin Mbak bisa ceritain lebih lanjut mungkin kalau misalnya ada tentang itu.
Oke, kalau skill sih saya rasa tadi udah sempat saya singgung juga ya. Kalau misalnya memang pekerjaannya linear, sudah pasti kemampuan berbahasa Rusia itu salah satu skill yang utama yang harus kamu kuasai gitu ya. Tapi ketika kamu mau masuk ke program studi Rusia, kadang-kadang kamu juga ada ketakutan, aduh kira-kira aku lulusnya jadi apa ya kalau misalnya aku nggak linear gitu pekerjaannya. Nah, saran aku, kalian nggak perlu takut, karena yang tadi aku bilang, ketika kalian masuk ke program studi Rusia, itu ilmunya nggak cuma tentang bahasa, tapi ada tentang pengetahuan tentang kewilayahan politik, lalu kemampuan tentang pengetahuan tentang budaya gitu ya. Terus yang non akademiknya juga gitu, ada tentang puisi, perfilman, theatrical dan lain-lainnya gitu. Dan buat aku kemampuan yang tersier ini yaitu kewilayahan, pengetahuan tentang pemerintahan, tentang politik, tentang kekuatan sebuah negara gitu ya, dan juga perbedaan budaya, itu tuh adalah salah satu powerful knowledge yang bisa kamu bawa untuk survive di dunia karir gitu. Itu menurut aku. Dan mungkin untuk tambahannya, di prodi Rusia juga kita itu ada kesempatan yang namanya exchange. Jadi anak-anak mahasiswa Indonesia itu bisa merasakan untuk berkuliah di Rusia gitu ya. Programnya ini memang pasti ada seleksinya gitu. Tapi meskipun ada exchange yang disediakan oleh universitas, kamu juga bisa cari exchange program mandiri lainnya gitu. Kayak aku sendiri, aku 2 kali merasakan summer school di Rusia, dan dua-duanya kebetulan disupport gitu ya, bahkan biaya juga dibantu gitu sama Universitas Indonesia. Satu aku ada ke Universitas Yekaterinburg di situ. Terus yang keduanya itu aku di Saint Petersburg gitu. Jadi buat aku ini kan salah satu pengalaman internasional ya. Jadi kamu tuh terekspos bagaimana keragaman kultur gitu ya, dan juga bagaimana kamu bisa punya confident untuk menjadi perwakilan dari negara kamu di dunia internasional. Nah, buat aku kesempatan yang kayak gini itu menjadi sebuah portfolio yang bisa kamu rakit untuk survive di dunia karir nantinya. Kalau tadi kita udah ngobrol sedikit banyak ke Mbak Zalfa tentang pengalaman kerjanya, nah sebenarnya kalau profil lulusan dari Prodi Rusia ini seperti apa sih, Mbak? Iya, terima kasih. Jadi seiring dengan berjalannya tahun, semakin beragam ya lulusan-lulusan Prodi Rusia ini bekerja di berbagai bidang. Antara lain sebagai copywriter, kemudian sebagai jurnalis, lalu juga ada yang bekerja sebagai interpreter, dan juga ada yang bekerja sebagai seorang bisnismen juga ada, karena sekarang banyak perusahaan-perusahaan Rusia yang datang ke Indonesia untuk menjalin kerjasama, dan kemudian karena tadi kemahiran bahasa Rusianya dari alumni kami, sehingga bisa menjalin kerjasama dalam bidang perekonomian. Kemudian sebagai diplomat ya, kemudian juga sebagai staf lokal di kedutaan besar, itu juga bisa. Semua itu tergantung dari upgrade skillnya si lulusan tersebut. Jadi kami memang di program studi memberikan mata kuliah, tapi nanti seiring berjalannya waktu, mahasiswa itu pastinya akan mengembangkan diri. Nah, hasil dari pengembangan dirinya itu yang pastinya akan menuntun dia kemana dia akan mencari pekerjaan. Seperti contohnya Zalfa, ya kan? Zalfa itu kemampuan mengembangkan dirinya sangat baik. Jadi dia dengan mudahnya bisa masuk ke dalam segmen-segmen yang mungkin belum terpikirkan oleh para alumni gitu. Nah, makanya saya juga kalau ditanyakan apa saja sih pekerjaan yang bisa diperoleh oleh seorang alumni Prodi Rusia, itu banyak. Dan seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dan semakin dia mengembangkan diri dalam bidang IT misalnya, itu banyak juga ya sebagai programmer ataupun sebagai desainer visual juga ada. Tadi makanya saya sangat menyarankan kepada para mahasiswa jangan hanya melulu belajar mengenai Rusia ataupun mengenai budaya, bahasa, sastra dan linguistik, tapi kembangkanlah diri kalian masing-masing. Itu saran saya. Sekarang kita akan masuk lagi ke pertanyaan berikutnya, yaitu
kita akan kembali lagi ke Mbak Zalfa. Mbak, jadi apa sih Mbak tantangan terbesar saat Mbak masuk ke dunia karir nih? Boleh mungkin diceritakan gitu sebagai lulusan dari Prodi Rusia ini. Kalau dibilang tantangan yang terbesar itu, saya sempat ngalamin sih. Jadi waktu saya di program studi Rusia, mimpi saya itu sebenarnya saya mau jadi diplomat. Nah, ternyata waktu saya lulus, mereka itu lagi freeze hiring. Jadi tidak ada posisi yang terbuka nih untuk diplomat hingga kurang lebih 2 tahun kalau tidak salah. Nah, di saat itu berarti saya ada di posisi, wah saya harus mengubur mimpi saya nih gitu kan. Sehingga saya mau kasih tahu ke teman-teman calon mahasiswa semuanya, tantangan terbesar itu sudah pasti ketika lulus, kalian pasti merasa kalian tidak tahu jalan berikutnya apa. Tapi jangan pernah takut karena kesempatan itu selalu ada. Jadi buat saya tantangannya adalah buat kamu untuk selalu bisa punya koneksi yang bagus gitu, baik di teman-teman, lingkungan dosen, ataupun di lingkungan alumni. Karena kesempatan dalam pekerjaan itu nggak akan datang kalau misalnya kalian tidak punya koneksi yang bagus gitu. Sehingga kampus itu tidak hanya tentang belajar, tapi juga tentang bersosialisasi. Jangan sampai melupakan kedua hal ini gitu ya. Karena nggak mungkin kita bisa mengetahui step berikutnya apa kalau misalnya kita apa-apa tentang buku. Karena everything it's not about book kan. Pasti tentang reality gitu. Jadi tantangannya adalah jangan sampai tidak punya koneksi. Lalu jangan terlalu book gitu ya. Jangan terlalu melihat buku saja, tapi juga melihat keluar gitu. Karena ketika kita tidak pandai dalam bergaul, buat saya itu menjadi tantangan yang terbesar gitu. Kita akan sulit untuk bisa menjadi melting pot gitu ya, dimanapun kita berada. Tiba-tiba kita merasa, oh tapi kan saya cuma lulusan Prodi Rusia gitu. Padahal justru karena saya lulusan Prodi Rusia, what I can contribute gitu. Karena buat saya saat ini menjadi tantangan itu adalah bagaimana kamu bisa menjadi problem solver ketika kamu sudah menjadi graduates. Karena ketika kamu menjadi graduates, kamu adalah individu nih. Dan dunia pekerjaan saat ini hanya mencari orang-orang yang bisa menjadi problem solver buat bisnis dia. Kalau misalnya nggak punya mentality itu, rasanya akan sulit nih untuk survive gitu. Jadi tantangan terbesarnya, apakah kamu problem solver saat ini untuk industri yang ada gitu ya. Jadi banggalah menjadi program studi Rusia atau program studi lainnya. Karena buat saya ya setiap program studi itu pasti punya powerfulnya, knowledge-nya di mana. Mungkin saya sekarang mau bertanya langsung ke tiga narasumber yang hadir saat ini. Nah, karena kita sudah mau masuk ke penghujung acara, kita mau memberikan pesan dan mungkin tips juga, atau mungkin ada sedikit nasihat juga untuk teman-teman calon mahasiswa yang sedang menonton dimanapun kamu berada, mungkin tentang bagaimana masuk ke Prodi Rusia, ataupun yang masih bingung nih untuk mencari minatnya, mencari kira-kira yang menentukan di kehidupan kehidupan kampus 4 tahun ke depan. Nah, mungkin bisa dimulai dari Mbak Tera. Ya, baik, terima kasih. Iya. Ya, kepada calon-calon mahasiswa dimanapun kalian berada, program studi Rusia ini saat ini memiliki masa depan yang baik. Jadi kalian tidak hanya akan belajar mengenai bahasa, tapi juga kalian akan mengenal karya-karya sastra Rusia yang sudah terkenal di dunia. Kemudian juga kita akan belajar mengenai sejarah, bagaimana Rusia itu ada dan sampai kini bagaimana kehidupannya. Kemudian dilanjutkan juga dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi di Rusia saat ini. Jadi ilmu yang kalian akan pelajari selalu update. Dan mengenai lulusannya akan bekerja sebagai apa, kalian tidak perlu khawatir karena semua bidang bisa Anda capai dengan kemampuan yang Anda miliki ketika Anda belajar di program studi Rusia. Oke, terima kasih Mbak Tera atas kesan-pesannya untuk calon mahasiswa nih. Nah, boleh silakan dilanjut ke Fatma. Terima kasih.
Kalau dari aku pesan-pesannya untuk teman-teman SMA dan SMK atau calon mahasiswa lainnya, jangan ragu dan jangan takut untuk memilih jurusan yang mungkin terkesan tidak umum gitu. Dan jangan juga terburu-buru untuk memilih jurusan karena mungkin mengikuti teman atau mengikuti tren juga bisa. Dan perkuliahan itu juga bukan hanya soal prospek kerjanya setelahnya, tapi juga proses bagaimana perkuliahan itu terjadi gitu. Oke, sip. Terima kasih Fatma atas kesan dan pesannya juga nih untuk teman-teman yang mau jadi mahasiswa nih, mungkin jadi mahasiswa UI ditunggu ya. Oke, terus lanjut di Mbak Zalfa, silahkan. Ya, untuk teman-teman calon mahasiswa, beranilah untuk mengambil kesempatan karena program studi Rusia ini masa depannya itu sangat luas, pekerjaan liniernya cukup banyak, dan juga saya mau menekankan bahwa program studi adalah dasar ilmunya, tapi untuk survive di dunia pekerjaan atau ke jenjang pendidikan berikutnya itu semua punya banyak kesempatan dan proses di dalam dunia perkuliahan. Jadi jangan takut untuk mengambil kesempatan dan jangan lupa jadilah problem solver ketika kalian nanti lulus. Keren banget. Oke, terima kasih Mbak Zalfa, ini pasti inspiratif juga nih. Pastinya buat teman-teman semuanya yang menonton. Terima kasih atas kesan-pesannya buat calon mahasiswa. Ya, kita sudah masuk ke penghujung episode kali ini. Terima kasih kepada 3 narasumber yang sudah hadir di studio. Terima kasih kepada Dr. Tera Widyastuti sebagai Ketua Prodi S1 Rusia UI. Terima kasih. Dan juga terima kasih kepada mahasiswa aktif Rusia UI dari angkatan 2022, yaitu Ayesha Fatma Nandira, mahasiswa Rusia UI dari angkatan 2022. Terima kasih. Dan juga dari kalangan alumni, terima kasih kepada Zalfa Abigail Kamilia yang sekarang bekerja sebagai Senior Manager Brand and Partnership dari Singapore Tourism Board. Terima kasih sudah datang. Baik, sampai jumpa di episode berikutnya ya.